Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Mefkarunita. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bioteknologi untuk tugas perbaikan biologi. Apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau organisme seperti bakteri, fungal atau virus, ataupun produk dari makhluk hidup itu sendiri seperti enzim dalam produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sederhananya, bioteknologi adalah teknologi yang menggunakan makhluk hidup untuk memecahkan masalah manusia. Nah, jenis-jenis bioteknologi sendiri itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang telah lama digunakan oleh manusia selama ribuan tahun yang lalu dan umumnya memanfaatkan mikroorganisme secara langsung tanpa melalui proses rekayasa genetika. Prosesnya juga termasuk proses yang sederhana dan seringkali dilakukan secara tradisional. Dalam bioteknologi konvensional ini memiliki prinsip kerja, yaitu proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau khamir. Nah, mikroorganisme ini akan mengubah bahan organik tersebut menjadi produk yang dapat digunakan oleh manusia. Contoh dari bioteknologi konvensional adalah pembuatan tempe, tape, yogurt, kecap, nata de coco, pembuatan roti, pembuatan anggur, pembuatan bir, dan lain-lain. Bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan teknologi maju atau alat-alat yang canggih untuk memanipulasi materi genetik suatu organisme. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan juga efisien. Nah, contoh dari produk bioteknologi modern ini seperti pembuatan insulin, hormon pertumbuhan, vaksin, tanaman transgenik, hewan transgenik, terapi gen, dan yang lain-lain. Nah, dalam bioteknologi modern, ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu ada teknik rekayasa genetika. Teknik ini adalah proses manipulasi gen untuk menghasilkan organisme dengan sifat yang diinginkan. Lalu ada kultur jaringan dan cloning. Keduanya adalah proses yang melibatkan rekayasa genetika. Nah, kultur jaringan itu sendiri adalah teknik menumbuhkan bagian tanaman dalam media buatan untuk menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang banyak dan juga bentuknya seragam. Kalau cloning sendiri adalah proses menghasilkan individu baru yang identik secara genetik sesuai dengan induknya. Proses cloning ini adalah proses yang dilakukan secara aseksual, yaitu tidak melibatkan proses seksual. Nah, setelah mengetahui teknik apa aja yang ada dalam bioteknologi modern, sekarang kita akan mengetahui perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Wah, ternyata di sini tuh banyak juga ya perbedaan-perbedaan bioteknologi konvensional juga modern. Yang pertama dari tekniknya. Bioteknologi konvensional adalah menggunakan teknik yang sangat sederhana, yaitu memanfaatkan mikroorganisme secara langsung, sedangkan bioteknologi modern menggunakan teknik yang kompleks, yaitu melibatkan rekayasa genetika. Produknya sendiri, kalau bioteknologi konvensional, yaitu makanan fermentasi, minuman fermentasi, sedang bioteknologi modern adalah obat-obatan, tanaman transgenik, hewan transgenik, dan yang lain-lain. Waktu dan biayanya juga berbeda loh. Konvensional, yaitu waktunya itu relatif lama, tetapi biayanya lebih murah. Bioteknologi modern, waktunya itu lebih cepat dibandingkan bioteknologi konvensional,
tapi biayanya lebih mahal karena menggunakan alat-alat yang canggih. Untuk keahlian khusus sendiri, yaitu bioteknologi konvensional tidak membutuhkan keahlian yang khusus untuk membuatnya, sedangkan bioteknologi modern adalah membutuhkan keahlian yang khusus untuk membuatnya. Nah, penerapan bioteknologi ini juga sangat banyak loh untuk sekarang ini. Seperti di bidang pertanian, yaitu menghasilkan tanaman transgenik yang tahan hama dan penyakit, serta dapat memiliki hasil panen yang lebih tinggi. Yang kedua, membuat bibit unggul melalui kultur jaringan. Nah, di bidang kesehatan yaitu ada produksi vaksin dan juga antibiotik, dan juga ada terapi gen untuk mengobati penyakit genetik, serta produk insulin untuk penderita diabetes. Nah, lalu di bidang lingkungan ada bioremediasi dan juga produksi biofuel. Nah, bioteknologi juga memiliki dampak positif dan juga negatifnya loh. Dampak positifnya itu sendiri yaitu ada meningkatkan produksi pangan. Tadi yang sudah kita bahas dalam bidang pertanian seperti kultur jaringan dan juga tanaman transgenik. Nah, yang kedua ada menyediakan obat-obatan baru seperti produksi insulin, vaksin, dan lain sebagainya. Dan juga ada melindungi lingkungan, yaitu dengan cara melakukan bioremediasi dan juga biofuel. Nah, dampak negatifnya sendiri yaitu munculnya organisme transgenik yang berpotensi merusak lingkungan. Yang kedua, masalah etika terkait manipulasi genetik pada manusia. Yang ketiga, ada ketergantungan pada perusahaan besar yang menguasai teknologi bioteknologi. Nah, itu adalah penjelasan tentang materi bioteknologi. Kesimpulan dari materi ini adalah bioteknologi sudah banyak digunakan dan bioteknologi ini memiliki manfaat yang sangat banyak untuk manusia. Nah, bioteknologi ini merupakan teknologi dari pemanfaatan makhluk hidup yang dapat digunakan dan dapat bermanfaat bagi manusia. Namun, bioteknologi ini juga memiliki dampak-dampak tersendiri. Ada dampak positif juga ada dampak negatifnya. Segitu saja penjelasan materi bioteknologi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.